selamat datang dalam channel saya IMSJS Study Room. Bersama saya Imade Sumartajaya. Seri video Kapita Selecta itu merupakan seri rangkaian seri video yang memuat tentang berbagai penerapan statistik dalam berbagai bidang, baik itu bidang perbankan, bisnis, ekonomi, pertanian, sosial budaya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nirmala dari Program Studi Magister Statistika Terapan Institut Pertanian Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemodelan spatial autoregresif atau SAR dan juga spatial error model atau SEM untuk indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu yang disebut dengan indeks pembangunan manusia atau biasa kita kenal dengan julukan IPM. Nah, IPM ini merupakan suatu indeks atau ukuran mengenai bagaimana penduduk suatu negara dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Konsep IPM ini diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM ini dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Selain itu, dengan IPM ini suatu negara juga dapat diklasifikasikan apakah negara tersebut termasuk ke dalam kelompok negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa IPM ini merupakan suatu indeks. Nah, bagaimana cara perhitungan indeks tersebut? Jadi IPM atau indeks pembangunan manusia ini memiliki 3 dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Jadi dimensi apa aja? Yang pertama ada dimensi kesehatan, kemudian ada dimensi pendidikan, dan yang terakhir adalah dimensi pengeluaran. Masing-masing dimensi ini memiliki formula masing-masing untuk perhitungannya. Nah, setiap formula tersebut memiliki indikator tersendiri, seperti misalnya indeks kesehatan. Indikator yang digunakan dalam formulanya yaitu angka harapan hidup saat lahir. Kemudian, untuk dimensi pendidikan, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian yang terakhir, dimensi pengeluaran menggunakan indikator pengeluaran per kapita dalam perhitungannya. IPM dapat diukur untuk cakupan per negara maupun per wilayah. Pada video ini, saya akan mengambil kasus indeks pembangunan manusia di kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan juga 6 kota. Sehingga secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 wilayah administratif. IPM di suatu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut tidak terlepas dari pengaruh IPM yang ada di wilayah sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh spasial.
Adanya pengaruh spasial ini akan menyebabkan asumsi kebebasan sisaan pada model regresi klasik atau ordinary least square atau OLS dilanggar. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan suatu model yang mempertimbangkan pengaruh spasial, yaitu regresi spasial. Pada video ini, saya akan memfokuskan regresi spasial dengan pendekatan spasial autoregresif dan spasial error model. Sehingga tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menentukan peubah penjelas yang mempengaruhi nilai IPM di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, dan juga untuk mengidentifikasi pengaruh spasial terhadap nilai IPM antar kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Jadi, apa yang dimaksud dengan regresi spasial? Regresi spasial merupakan suatu analisis untuk mengevaluasi hubungan antara satu peubah dengan beberapa peubah lain dengan memperhatikan adanya pengaruh spasial. Pada dasarnya, model regresi spasial ini hampir sama dengan regresi klasik. Namun, terdapat korelasi spasial pada peubah respon dan juga korelasi spasial pada sisaannya. Model umum regresi spasial dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana terdapat koefisien autoregresif lag spasial atau rho yang menggambarkan korelasi spasial pada peubah respon, dan juga koefisien autoregresif sisaan spasial yang menggambarkan korelasi spasial pada sisaannya. Dalam model ini juga terdapat matriks pembobot spasial yang dilambangkan dengan W besar, kemudian juga U yang merupakan vektor sisaan yang diasumsikan mengandung autokorelasi. Sementara epsilon di sini merupakan vektor acak sisaan yang diasumsikan menyebar normal, bebas stokastik, identik dengan nilai tengah 0 dan ragam sigma kuadrat. Epsilon I merupakan sisaan pada lokasi ke I. Selanjutnya, spasial autoregresif atau biasa disingkat dengan SAR. Model SAR merupakan salah satu model spasial dengan pendekatan area di mana model regresi linier yang pada peubah responnya terdapat korelasi spasial. Jadi, spasial autoregresif ini merupakan kasus khusus dari regresi spasial di mana autokorelasi spasialnya hanya terjadi di peubah responnya. Bisa kita lihat di sini model umum untuk SAR ini sama seperti di regresi spasial tadi modelnya, cuma bedanya di sini hanya ada pengaruh spasial di peubah responnya. Di sini ada koefisien autokorelasi spasial pada peubah respon yaitu rho. Koefisien prediktor lag spasial atau rho ini menunjukkan tingkat korelasi pengaruh spasial dari suatu wilayah terhadap wilayah lain di sekitarnya. Pada pemodelan SAR, pendugaan parameter untuk beta diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi log likelihood. Di sini saya menggambarkan ilustrasi perhitungan penduga parameter beta tersebut. Di sebelah kanan terdapat fungsi kepekatan peluang dari peubah respon. Dari fungsi kepekatan peluang peubah respon ini akan diperoleh fungsi likelihood. Kemudian fungsi likelihood tersebut dilengkan sehingga mendapatkan fungsi log likelihood-nya. Kemudian, fungsi log likelihood tersebut dimaksimumkan sehingga akan diperoleh penduga parameter untuk beta. Sementara, untuk penduga parameter rho harus menggunakan suatu iterasi numerik sehingga akan didapatkan penduga yang memaksimumkan fungsi log likelihood. Selanjutnya, spatial error model atau biasa disingkat SEM. Nah, SEM ini merupakan model regresi linier yang pada sisaannya terdapat korelasi spasial.
Nah, ini juga termasuk kasus khusus dari regresi spasial. Kalau tadi spasial autoregresif, korelasi spasialnya terdapat pada peubah respon. Kalau SEM ini, korelasi spasialnya terdapat pada sisaannya. Terlihat pada model umum untuk SEM ini, di sini terdapat koefisien sisaan spasial, yaitu lambda, yang menunjukkan tingkat korelasi pengaruh sisaan spasial dari suatu wilayah terhadap wilayah lain di sekitarnya. Sama seperti pada pemodelan spasial autoregresif, pada model spatial error model, penduga parameter beta diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi log likelihood. Di sini disajikan juga untuk ilustrasinya. Di sebelah kanan ada fungsi kepekatan peluang dari peubah respon yang kemudian digunakan untuk menghitung fungsi likelihood-nya. Selanjutnya, fungsi likelihood-nya akan dilenkan sehingga diperoleh fungsi log likelihood. Fungsi log likelihood ini selanjutnya akan dimaksimumkan sehingga diperoleh penduga beta. Sementara penduga parameter lambda dihitung dengan cara dilakukan suatu iterasi numerik untuk mendapatkan penduga yang memaksimumkan fungsi log likelihood. Salah satu komponen penyusun dalam model regresi spasial adalah matriks pembobot atau dilambangkan dengan huruf W besar. Matriks pembobot ini merupakan matriks yang menggambarkan hubungan spasial antar wilayah. Matriks ini berisi bobot spasial yang mencirikan adanya ketergantungan antar lokasi atau biasa disebut dengan dependensi spasial. Ukuran bobot spasial ini memiliki pengaruh penting pada estimasi model. Pembobot yang digunakan dalam regresi spasial terdapat berbagai macam jenis, namun pada video ini saya memfokuskan matriks pembobot menggunakan Quine contiguity. Apa itu Quine contiguity? Quine contiguity adalah persentuhan sisi maupun titik sudut wilayah satu dengan wilayah yang lain, di mana jika suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya bersentuhan sisi atau titik, maka bobot spasialnya sama dengan 1. Namun, jika suatu lokasi dengan lokasi lainnya tidak bersentuhan sisi maupun titik sudut, maka bobot spasialnya sama dengan 0. Ilustrasi untuk Quine contiguity digambarkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan bawah, di mana di situ terdapat angka 5 itu memiliki tetangga yang bersentuhan sisi maupun titik sudut. Jadi, angka 5 ini bertetangga atau memiliki bobot spasial sama dengan 1 dengan angka 2, 4, 6, dan 8 karena mereka bersentuhan sisi, sementara untuk 1, 3, 7, dan 9 juga dianggap bertetangga dengan angka 5 ini dengan bobot spasial sama dengan 1 karena bersentuhan titik. Quine contiguity ini sering dianalogikan sebagai langkah ratu dalam permainan catur. Dalam regresi spasial, untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya efek ketergantungan spasial, digunakan suatu perhitungan yang disebut dengan indeks Moran, yang merupakan salah satu metode paling sering digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial global. Perhitungan indeks Moran ini melibatkan matriks pembobot W yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Formula untuk perhitungannya dapat disajikan sebagai berikut. Kemudian, jika hasil perhitungan dari formula tadi menghasilkan indeks Moran sama dengan 0, maka berarti tidak terdapat autokorelasi spasial. Jika indeks Moran kurang dari 1, maka terdapat indikasi autospasial negatif. Jika indeks Moran lebih besar dari 1, maka terdapat indikasi autokorelasi spasial positif. Apa yang dimaksud dengan autokorelasi spasial positif dan negatif? Jika terdapat autokorelasi spasial positif,
Berarti area yang berdekatan memiliki nilai yang cenderung mirip atau cenderung bergerombol dalam suatu area. Namun, sebaliknya, autokorelasi spasial negatif artinya yaitu area yang berdekatan memiliki nilai yang cenderung berbeda atau tidak mirip dan membentuk pola visual seperti papan catur. Indeks Moran ini juga ada pengujian hipotesisnya dengan H0 tidak ada autokorelasi spasial dan hipotesis alternatifnya ada autokorelasi spasial positif atau negatif. Statistik uji indeks Moran dapat disajikan sebagai berikut. Jika pengujian indeks Moran menghasilkan indikasi tidak ada autokorelasi spasial, maka pemodelan cukup menggunakan regresi klasik biasa atau ordinary least square. Namun, jika pengujian indeks Moran tersebut menghasilkan adanya indikasi autokorelasi spasial baik positif maupun negatif, maka pemodelan dilanjutkan dengan regresi spasial. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan model regresi spasial mana yang paling tepat digunakan. Untuk itu, digunakan uji Lagrange multiplier atau biasa disebut dengan LM-test. Dalam LM-test ini, terdapat beberapa hipotesis yang digunakan. Misalnya, hipotesis yang digunakan untuk menguji model SAR dengan hipotesis nolnya yaitu rho sama dengan 0 atau tidak ada ketergantungan Lag spasial. Kemudian hipotesis yang digunakan untuk menguji model SEM yaitu dengan hipotesis 0 lambda sama dengan 0 atau tidak ada ketergantungan sisaan spasial. Jadi jika LM-test ini menghasilkan kesimpulan di mana rho tidak sama dengan 0, maka yang digunakan adalah model SAR karena ada ketergantungan Lag spasial atau korelasi spasial pada peubah responnya. Namun sebaliknya, jika hasil pengujian LM-test ini kesimpulannya adalah lambda tidak sama dengan 0, maka berarti yang digunakan adalah model SEM karena ada ketergantungan sisaan spasial. Namun, jika kesimpulannya adalah rho tidak sama dengan 0 dan lambda juga tidak sama dengan 0, maka yang digunakan adalah general spatial model. Selanjutnya, kita akan kembali ke konteks permasalahan indeks pembangunan manusia tadi. Nah, data yang digunakan dalam video ini yaitu data yang bersumber dari laman resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan meliputi nilai IPM tahun 2019 beserta komponen penyusunnya. Peubah respon yang digunakan yaitu nilai IPM di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai IPM ini akan dimodelkan dengan 3 peubah penjelas, yaitu X1 atau pengeluaran per kapita, kemudian X2 angka harapan hidup, dan yang terakhir adalah X3 atau harapan lama sekolah. Selanjutnya, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama akan dilakukan eksplorasi data, kemudian dari data yang tadi sudah tersedia akan dimodelkan dengan model regresi klasik biasa atau ordinary least square. Kemudian akan dilakukan perhitungan indeks Moran jika hasil indeks Morannya mengindikasikan adanya autokorelasi spasial positif maupun negatif, maka akan dilanjutkan dengan regresi spasial. Namun jika tidak, maka cukup menggunakan regresi klasik yang sudah disusun. Jika pemodelan yang digunakan adalah regresi spasial, maka harus dibentuk matriks pembobot
yang dalam hal ini menggunakan matriks Queen contiguity. Kemudian akan dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier atau LM test untuk menentukan model regresi spasial mana yang paling tepat digunakan. Kemudian di sini akan dimodelkan model spasial autoregresif dan model spasial error model, dan akan dilihat perbandingannya model mana yang paling cocok untuk indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita akan masuk pada tahapan eksplorasi data. Di sini saya sajikan peta persebaran nilai IPM di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Dapat kita saksikan di peta ini bahwa nilai IPM di kabupaten atau kota di Jawa Tengah cenderung menggerombol atau ada kemiripan pada kabupaten atau kota yang berdekatan. Hal ini merupakan salah satu adanya indikasi autokorelasi spasial. Selain itu, saya juga melakukan perhitungan indeks Moran pada peubah respon Y. Sehingga di sini dihasilkan indeks Moran pada peubah respon Y itu dihasilkan indeks Moran sebesar 0,24 yang merupakan nilai positif dengan p-value 0,009. Di sini saya menggunakan nilai alfa 10%. Nilai p-value di sini kurang dari alfa 10%, sehingga cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa peubah IPM mengandung autokorelasi spasial positif. Sekarang langkah selanjutnya adalah pemodelan regresi klasik atau ordinary least square. Peubah respon IPM tadi dimodelkan regresi klasik dengan menggunakan peubah penjelas X1, X2, X3 dan dihasilkan output sebagai berikut, di mana tampak bahwa pada alfa 10% ketiga peubah penjelas tersebut signifikan dalam model, yang artinya peubah penjelas X1, X2, dan X3 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di sini juga diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 98,22%, yang berarti bahwa keragaman dari nilai IPM di kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh peubah penjelas X1, X2, X3, dan sisanya dijelaskan oleh peubah lain di luar model. Nilai adjusted R-square ini tampak cukup tinggi sehingga mengindikasikan model ini cukup baik. Selanjutnya, untuk memutuskan apakah pemodelan cukup sampai regresi klasik tadi atau harus dilanjut dengan regresi spasial, kita akan melakukan pengujian indeks Moran. Pengujian indeks Moran ini dilakukan terhadap sisaan regresi klasik yang tadi sudah kita bentuk. Di sini disajikan keluaran dari pengujian indeks Moran sisaan regresi klasik tersebut. Dihasilkan indeks Moran positif sebesar 0,11. Sementara p-value-nya adalah sebesar 0,05 yang kurang dari alfa 10%, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi spasial positif pada sisaan model regresi klasik. Sehingga dengan demikian, pemodelan akan dilanjutkan dengan menggunakan regresi spasial. Permasalahan selanjutnya yaitu regresi spasial mana yang paling tepat digunakan untuk kasus indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah ini. Nah, untuk itu digunakan uji Lagrange multiplier atau LM test. Untuk uji Lagrange multiplier ini akan menghasilkan keluaran sebagai berikut.
di mana LM error ini merupakan partial error model, kemudian RLM error merupakan bentuk robust dari partial error model, kemudian sebaliknya LM lag itu adalah spatial autoregresif atau SAR, kemudian RLM lag itu adalah bentuk robust dari spatial autoregresif atau SAR. Kemudian karma adalah jika rho dan lambdanya sama-sama tidak sama dengan 0 atau biasa juga disebut dengan general spatial model. Berdasarkan hasil uji Lagrange multiplier ini diperoleh bahwa pada tingkat signifikansi alpha 10%, model SAR dan SEM ini sama-sama tidak signifikan karena nilai p-value-nya lebih dari 10%. Untuk itu, kita akan melihat dari bentuk robust keduanya. Nah, sementara di sini diperoleh bahwa nilai robust untuk SEM-nya itu tidak signifikan, sementara untuk robust dari SAR-nya itu signifikan dengan p-value 0,06, masih di bawah 0,1. Nah, sehingga untuk itu dapat kita putuskan bahwa model yang paling baik untuk indeks pembangunan manusia ini berdasarkan uji Lagrange multiplier adalah model SAR. Berdasarkan LM test yang tadi sudah dilakukan, diperoleh bahwa model SAR merupakan model yang terbaik untuk kasus indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga selanjutnya saya lakukan pemodelan spatial autoregresif atau SAR dengan keluaran sebagai berikut. Di sini diperoleh peubah X1, X2, dan X3 signifikan dalam model dengan alpha 10%. Nilai rho-nya juga signifikan dengan p-value 0,09, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat ketergantungan spasial lag atau korelasi spasial pada peubah respon Y. Atau dapat juga dijelaskan sebagai variabel respon Y atau nilai IPM di suatu kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bergantung pada nilai IPM di kota atau kabupaten lain di provinsi tersebut. Model SAR ini menghasilkan nilai AIC yang cukup rendah, yaitu 66,96. Nilai AIC ini dapat digunakan untuk membandingkan model SAR ini dengan model yang lainnya. Meskipun hasil pengujian LM test tadi menghasilkan bahwa model SAR adalah model yang terbaik untuk kasus IPM di Jawa Tengah, namun di sini saya mencoba mengaplikasikan juga model SEM. Tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan dan sekaligus menguji validitas dari LM test tadi. Di sini diperoleh bahwa pada model SEM, peubah penjelas X1, X2, X3 semuanya signifikan dalam model dengan alpha 10%. Namun, diperoleh koefisien lambda yang tidak signifikan, di mana p-value-nya di sini menunjukkan 0,21, itu lebih besar dari nilai alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi spasial pada sisaannya. Selain itu, nilai AIC-nya itu menunjukkan nilai yang sedikit lebih besar daripada nilai AIC pada model SAR. Di sini 68,28 untuk model SEM-nya, sementara tadi di model SAR hanya 66, sekian. Sehingga sesuai dengan pengujian LM test tadi,
dapat disimpulkan bahwa model spasial autoregresif lebih baik dibandingkan model spasial error model untuk kasus indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Dari serangkaian proses yang telah dilakukan tadi, diperoleh persamaan model spasial autoregresif untuk indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebagai berikut. Dari persamaan ini, dapat diinterpretasikan bahwa jika pengeluaran per kapita di suatu kabupaten atau kota di Jawa Tengah bertambah sebesar 1 satuan, maka nilai IPM pada kabupaten atau kota tersebut akan bertambah sebesar 0,001060 dengan asumsi jika angka harapan hidup dan harapan lama sekolahnya tetap. Kemudian, jika angka harapan hidup di suatu kabupaten atau kota di Jawa Tengah bertambah sebesar 1 satuan, maka IPM pada kabupaten atau kota tersebut akan bertambah sebesar 0,658 dengan asumsi jika pengeluaran per kapita dan harapan lama sekolahnya tetap. Kemudian, jika harapan lama sekolah di suatu kabupaten atau kota di Jawa Tengah bertambah sebesar 1 satuan, maka IPM pada kabupaten atau kota tersebut akan bertambah sebesar 2,056 dengan asumsi jika angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita tetap. Kemudian, interpretasi dari koefisien Rho yang signifikan pada alfa 10% menunjukkan bahwa adanya keterkaitan IPM pada suatu wilayah dengan wilayah lain yang berdekatan. Variabel angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita berperan penting pada model SAR dengan taraf signifikansi 10% ini. Artinya, IPM di suatu wilayah dipengaruhi oleh nilai angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita wilayah tersebut, serta spasialak dari wilayah lain yang berdekatan dan memiliki karakteristik yang dari serangkaian proses yang telah kita lakukan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada kasus pemodelan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah ini, ternyata ditemukan adanya korelasi spasial pada peubah respon, namun tidak ditemukan korelasi spasial pada persisaannya. Sehingga dengan demikian, model spasial autoregresif lebih cocok diterapkan daripada spasial error model. Kemudian, yang kedua, indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh nilai angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita di kabupaten atau kota tersebut. Selain itu, terdapat keterkaitan IPM di suatu kabupaten atau kota dengan IPM di kabupaten atau kota lainnya yang berdekatan di provinsi tersebut. Kemudian, kesimpulan yang terakhir adalah pola penyebaran IPM di Provinsi Jawa Tengah berpola mengelompok atau bergerombol antar wilayah yang berdekatan. Demikian tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai spasial autoregresif dan juga spasial error model. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.